Kamu blok aku ya tadi? Hah? Kamu blok aku ya tadi? Aku nggak pernah blok siapa-siapa, Kak. Emang HP akunya aja. Karena kan HP aku ini kan HP dari UK. Ini pun juga bekas Antonio. Dan ini HP-nya ada pajaknya. HP-nya juga rusak. Mati sendiri kemarin, Kak. Baru aktif lagi. Kok tadi aku chat pakai nomor lain masih bisa di chat? Masih bisa di chat? Iya. Ya kan aku udah bilang baru aktif lagi, Kak. Hari ini. Enggak, tadi jam yang sama aku coba chat pakai WA lain tuh checklist 2, WA aku yang ini checklist 1. Masa? Aku nggak ngeblok kakak kok. Kamu kan habisin uang ATM yang imitasi ke kamu nih. Kamu bilang udah habis selama 1 bulan ya, puluhan juta. Kemana duitnya sayang? Sekarang mintanya duit endorse itu kemana? Emang kalau misalnya kita minta maaf sama mama, misalnya nih, gue udah minta maaf gitu, emang gue harus spill gitu, gue udah minta maaf gitu kan? Kagak gitu loh, kan kagak, kan nggak semuanya harus di spill. Udah berapa kali gue minta maaf mama gue, buset. Saya terlalu sibuk dengan urusan yang lain karena masih ada 2 anak yang harus diperhatikan, ya kan, masih kecil-kecil juga, jadi ya nggak terlalu itu banget urusan yang lain-lain sih, karena banyak hal yang lebih penting yang harus diurus. Laura Mezani Mawardi atau yang akrab disapa Loli belakangan tengah menjadi perhatian publik usai dirinya terlibat dalam kontroversi uang endorse yang mencapai 90 juta rupiah. Iya, sejak kepulangannya ke Indonesia, Loli memang tengah hangat-hangatnya diperbincangkan usai hubungannya dengan Nikita Mirzani tak kunjung membaik. Belum selesai masalah dengan sang ibunda, Loli justru kembali terbelit dalam perkara uang endorse yang diduga tak ia kembalikan. Sebagaimana kabar itu mulai mencuat setelah beredar sebuah isi chattingan antara Loli dengan pihak endorse yang tersebar luas di media sosial. Entah apakah bukti tersebut benar atau tidak, namun baru-baru ini warganet kembali dikejutkan oleh rekaman percakapan antara Loli dengan pihak endorse. Lantas, seperti apa reaksi Nick Mir setelah mengetahui Loli terlibat dalam kontroversi uang endorse? Kamu blok aku ya tadi? Hah? Kamu blok aku ya tadi? Aku nggak pernah blok siapa-siapa, Kak. Emang HP akunya aja. Karena kan HP aku ini kan HP dari UK. Ini pun juga bekas Antonio. Dan ini HP-nya ada pajaknya. HP-nya juga rusak. Mati sendiri kemarin, Kak. Baru aktif lagi. Kok tadi aku chat pakai nomor lain masih bisa di chat? Masih bisa di chat? Iya. Ya kan aku udah bilang baru aktif lagi, Kak. Hari ini. Enggak, tadi jam yang sama aku coba chat pakai WA lain tuh checklist 2, WA aku yang ini checklist 1. Masa? Aku nggak ngeblok kakak kok. Terus Aku jadinya nggak pernah ngeblok kakak. jadinya kamu mau refund kapan? Kamu kan habisin uang ATM yang imitasi ke kamu nih. Kamu bilang udah habis selama 1 bulan ya, puluhan juta. Kemana duitnya sayang? Sekarang mintanya duit endorse itu kemana? Ya kalau dia mau menghancurkan dirinya sendiri ya itu kan resiko dia, udah bukan tanggung jawab gue lagi gitu. Kalau dia memang menghargai dirinya sebagai anak perempuan yang memang masih di bawah umur, sepantasnya seperti apa ya dia yang lebih tahu. Kalau gue sebagai orang tua hanya bisa mendoakan dari jauh, semoga anakku selalu dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Saya terlalu sibuk dengan urusan yang lain karena masih ada 2 anak yang harus diperhatikan, ya kan, masih kecil-kecil juga, jadi ya nggak terlalu itu banget urusan yang lain-lain sih, karena banyak hal yang lebih penting yang harus diurus. Adapun kasus ini mencuat, kabar tersebut pun langsung menimbulkan banyak spekulasi dari publik. Tak sedikit warganet menyebut jika masalah yang kini dialami oleh Loli merupakan hukum karma yang harus diterimanya usai berseteru dengan Nikita Mirzani.
Meski begitu, masih banyak juga yang sampai saat ini menyarankan agar Loli segera meminta maaf dan berdamai dengan sang ibunda. Mengetahui adanya saran dari netizen, Loli sendiri menyatakan bahwasannya ia sudah berusaha untuk meminta maaf meski tidak ada jawaban dari sang ibunda. Dan dari situ jugalah nama Nikita Mirzani juga ramai dibahas, lantaran wanita yang akrab disapa Nyai itu dianggap telah mengacuhkan niat baik dari sang anak. Lantas seperti apa pandangan seorang ustadz dalam menyikapi sikap Nikmir yang dituding telah mengacuhkan Loli? Kalau menurut saya, tinggal ibu yang acuh itu apabila seorang anak itu anaknya betul-betul taat kepada kedua orang tuanya, maka ibunya tidak mempedulikan seorang anaknya, maka inilah disebut ibu yang betul-betul tidak peduli, dan ibu yang sebagai orang tua yang tidak memiliki rasa kepedulian kepada anak. Jadi kalau memang anaknya memang durhaka kepada kedua orang tuanya, dia sampai saat ini mengalami sebuah kesulitan memakai uang endorse sekitar 80 jutaan, menurut saya tinggal dilihat kegunaan uang tersebut, dan yang kedua kemanfaatan uang tersebut, dan yang ketiga ketaatan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Apabila orang tuanya, anaknya tidak taat kepada orang tuanya, maka gugurlah kewajiban seorang orang tua, kedua orang tua, ibunya atau ayahnya kepada seorang anaknya. Aneh kenapa gue tuh cari uang, susah payah, malam jadi pagi, pagi jadi malam buat gue tuh. Semua itu kan gue perjuangkan untuk anak-anak gue kelak, supaya nanti mereka mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang tinggi, bisa membanggakan orang tuanya gitu kan, sekelilingnya, keluarganya, itu aja sih. Cuman ya itu dia, kalau karena sudah terkontaminasi dengan hal-hal buruk, ya gue mau apa? Apabila orang tua itu sudah kelar dalam biaya nafkahnya, biaya pendidikannya, mendidik anaknya, maka tinggal kewajiban seorang anak kepada kedua orang tuanya. Haruslah betul-betul taat, sami'na wa ata'na kepada kedua orang tuanya. Apabila anak tersebut membangkang dari perintah yang baik yang diperintahkan sama kedua orang tuanya, maka seorang anak ini disebut anak yang durhaka baru, bukan kedua orang tua yang durhaka kepada anaknya. Maka ganjaran anak yang durhaka kepada orang tua sangatlah luar biasa, karena ridullah fi ridho walidain wa sukhtullah fi sukhti walidain. Ridhonya Allah tergantung kedua orang tuanya, dan murkanya Allah tergantung murka kedua orang tuanya. Apabila seorang anak mendapatkan ridho dari orang tuanya, maka Allah akan ridho kepada anaknya. Emang kalau misalnya kita minta maaf sama mama, misalnya nih, gue udah minta maaf gitu, emang gue harus spill gitu, gue udah minta maaf gitu? Kan kagak gitu loh, kan kagak, kan nggak semuanya harus di spill. Udah berapa kali gue minta maaf mama gue, buset. Lagian juga gue sama mama gue juga udah gak ada apa-apa lah, ya. Mama gue hidup, mama gue happy sama hidupnya, ya udah. Gue juga happy sama hidup gue, udah jalannya masing-masing aja. Ya kalau menurut saya, kalau dalam Islam, seorang anak itu kita tinggal orang tua. Tidak ada konsepnya Mbak, bahwa orang tua itu durhaka kepada anak. Akan tetapi bagaimana kedua orang tua ini mendidik seorang anaknya, apabila anaknya tersebut wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, didiklah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dalam konsep Al-Qur'an, untuk beribadah kepada Allah dan jangan sekali-kali mempersekutukan Allah. Yang kedua, memberikan nilai norma-norma agama yang baik, berakhlakul karimah. Dan yang ketiga, mendidik anak kita, mengayomi anak kita untuk selalu taat kepada kedua orang tuanya. Tak selesai sampai di situ, sosok Nikita Mirzani juga sempat menggemparkan jagat dunia maya setelah dirinya menutup rapat pintu damai dengan Loli. Bahkan baru-baru ini Nikita Mirzani secara terbuka melalui sosial media Instagramnya memberikan kecaman keras untuk Loli dengan menegaskan kembali jika dirinya sudah benar-benar tak menganggap Loli sebagai anaknya lagi. Bahkan dirinya tak segan-segan menempuh jalur hukum jika Loli menyangkut pautkan namanya dalam hal apapun. Lantas, benarkah mengeluarkan Loli dari kakak merupakan keputusan yang terbilang tepat bagi Nikita? Itu tidak dihapus ya si kakak? Nanti lihat aja kalau gue udah meninggal. Ya emang kenapa kalau gue udah dikeluarin dari kakak? Kok gue yang dikeluarin dari kakak lu yang ribet sih? Aneh.
Gue aja yang dikeluarin dari kakak aja biasa aja, gue dikeluarin dari kakak nggak ribet sendiri. Lu yang ribet, sumpah. Gue yang dikeluarin di kakak, lu yang ribet, lu yang sedih. Gue biasa aja. Gue nggak mau anak gue yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gue kan nggak bisa 24 jam di rumah. Let's say dia pulang, terus Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang satu seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini jangan sampai seperti itu. Kalau ahli waris kan memang sebelum mati meninggal itu kan memang gue udah ngurus semua dari dulu gitu. Cuma memang sekarang diperbaharui karena ada aset lagi yang lain-lain gitu kan. Terus sesuai sama hitung-hitungan Islam dan yang lain-lain ya, jadi diperbarui aja. Karena kalau nggak salah di dalam Islam itu anak perempuan akan ikut suami, jadi lebih banyak anak laki-laki gitu. Jadi diperbarui di situ aja. Nanti tunggu let go mati aja lah, nanti siapa yang dapat. Kenapa ada warisan? Jadi gini, belajar dari teman-teman artis yang sebelumnya, ya kan banyak banget yang meninggal tapi meninggalkan hutang, meninggalkan masalah. Gue nggak mau kayak gitu. Kasihan anak-anak gue nanti, kasihan keluarga gue. Jadi kalau gue punya apa-apa tuh udah ada semua. Kayak ini kan hari Minggu mau ke tempatnya abang juga, jadi udah mulai diperjelas nih, gue punya ini di sini, gue punya ini di sini, ini tolong ya gitu kan, diurus. Kalau gue nggak ada, gue takut aja gitu ketika gue nggak ada, anak gue terbengkalai, anak gue jadi nggak punya apa-apa, kasihan gitu. Jadi dari sekarang aja gue udah atur, jadi nanti suatu waktu kalau jangan sampai gue sih maunya meninggalnya di atas 60 ya, maksudnya gue pengen lihat anak gue juga menikah gitu ya. Semuanya kalau gue udah nggak ada ya semua udah tinggal dibagi-bagi rata aja. Ketika mempunyai seorang anak perempuan, maka kewajiban orang tua putus ketika anak perempuan tersebut sampai dia mempunyai seorang suami. Maka kewajiban orang tua menafkahi anak tersebut, mendidik anaknya sudah terputus, dikembalikan akadnya kepada suaminya. Maka ketika dia punya anak laki-laki sampai putus di masa akil balik dan sampai dewasa, dia sudah bisa mencari nafkah sendiri. Putus menafkahi anak, membiayai anak, itu bukan berarti kita putus tanggung jawab, tidak mengakui seorang anak itu adalah anak kita. Bukan, akan tetapi kita tetap mendoakan anak tersebut. Sebagai orang tua haruslah perhatian kepada anak, walaupun anak tersebut anak perempuan atau anak laki, dimanapun anak kita berada, tetap perhatian orang tua, doa orang tua haruslah setiap saat dan setiap waktu untuk seorang anaknya. Maka dengan demikian kita disebut adalah orang yang amanah dan bertanggung jawab, dititipkan seorang anak kepada Allah Subhanahu wa taala dari Allah untuk kita. Seorang anak tersebut haruslah kita didik dan kita jaga, kita nafkahi, kita perhatikan pendidikannya, akhlaknya terutamanya. Komen lah, itu biar jadi urusan gue dan keluarga. Biar bagaimanapun dia kan anak gue ya. Suatu saat dia pasti akan cari gue. Siapa yang akan membantu kehidupannya dia kalau bukan ibunya? Ya, walaupun gue disakiti, tapi gue tidak akan menyerang yang namanya darah daging sendiri. Ya, biarlah dia mau bicara apa, yang jelas orang-orang di sekeliling gue yang sudah berkenal gue puluhan tahun tahu banget bagaimana sifat gue, bagaimana gue menjaga anak, mengasihi, merawat, mendidik, memberikan fasilitas terbaik. Mereka tahu semua. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.